kesehatan di masyarakat pesisir pantai. Pertama, alat-alat perlindungan untuk kesehatan kerjanya. Kemudian, layanan kesehatan puskesmas atau puskesmas pembantu dengan ada posyandu dan sebagainya. Jadi, untuk peningkatan derajat kesehatan mereka, baik nelayannya sendiri maupun keluarganya, penyakit ini terjadi dari pola hidup yang tidak sehat dan daya tahan tubuh yang lemah. Banyak sekali penyakit yang terjadi akibat pola hidup yang tidak sehat seperti merokok, mengonsumsi alkohol, dan makan makanan yang mengandung kolesterol. Inilah hasil survei dari kesehatan lingkungan di Indonesia. 1. Tahukah kalian bahwa masyarakat pesisir pantai banyak yang mengalami penyakit darah tinggi akibat dari pola hidup yang tidak sehat dan sering mengonsumsi makanan yang asin berasal dari laut. Karena makanan yang asin dapat memicu terjadinya darah tinggi. Karena wilayah tempat tinggal seseorang mempengaruhi tingkat kesehatannya. Kedua, penyakit diare terjadi pada masyarakat yang tinggal daerah pinggiran sungai dan sering terjadi banjir. Mereka terkena penyakit diare karena mengonsumsi air yang berasal dari sungai yang sudah tercemar bakteri E. coli yang berasal dari kotoran manusia. Ketiga, pada wilayah perkotaan di Indonesia, apabila banyak di sekitar wilayah mereka tinggal berpotensi mengalami penyakit demam berdarah dengue karena virus berkembang pada nyamuk Aedes aegypti yang berada pada genangan air pada sampah tersebut. 4. Penyakit kelamin terjadi karena seringnya berganti pasangan. Oleh karena itu, jangan Anda berganti-ganti pasangan dan selalu menggunakan alat kontrasepsi yang aman agar terhindar dari berbagai jenis penyakit kelamin. Selain itu, program keluarga berencana belum ada pada saat itu, sehingga bertambahnya penduduk sangat mempengaruhi perkembangan di wilayah pesisir pantai. Seharusnya pemerintah merencanakan program keluarga berencana atau yang disebut dengan KB, sehingga masyarakat pesisir tidak mengalami kepadatan penduduk dan kemiskinan dapat diatasi pemerintah. Selain itu, kebanyakan masyarakat pesisir pantai atau orang tua dulu mempunyai pemahaman bahwa banyak anak banyak rezeki. Itu dalam segi positifnya. Kemudian, dalam pemahaman orang zaman sekarang bahwa kepadatan penduduk dapat mempengaruhi lapangan kerja sangat menyempit atau dari segi negatifnya. Dalam segi positifnya, kepadatan penduduk juga dapat menciptakan hal-hal atau pekerjaan baru. Lingkungan di pesisir pantai. Sumber daya alam dan lingkungan telah menjadi barang langka akibat eksploitasi yang berlebihan dan kurang memperhatikan aspek keberlanjutan. Pengelolaan sumber daya ini di darat telah menimbulkan degradasi lahan, hutan, dan air serta kerusakan lingkungan yang mengancam kelestariannya. Bukan mustahil apabila ke depan wilayah pesisir dan laut Indonesia juga akan mengalami nasib sama seperti di darat karena pengelolaannya yang kurang baik. Gejala-gejala ke arah sana
sesungguhnya sudah mulai nampak saat ini. Kasus di Teluk Buyat, penambangan pasir di Riau, Padangkalan Sagaranakan, dan sebagainya merupakan bukti-bukti yang dapat kita saksikan sebagai bentuk kerusakan lingkungan di wilayah pesisir dan laut. Hal ini sangat penting untuk dipahami, mengingat berbagai permasalahan kerusakan lingkungan di wilayah ini akibat tingkat ekstraksi yang berlebihan dan tidak memperhatikan aspek berkelanjutan telah menimbulkan ancaman kerugian ekologi. Permasalahan yang terjadi di wilayah pesisir pantai Jawa Barat pada umumnya meliputi terjadinya perubahan fungsi lahan, intrusi air laut, abrasi dan ekskresi pantai, kerusakan dan berkurangnya luasan mangrove dan terumbu karang. Bahan pencemar lingkungan wilayah pesisir. Kita ketahui bahwa laut menerima aliran dari sungai yang mengandung zat pencemar. Selain itu, beberapa kegiatan sering membuang limbah langsung ke laut, bahkan ada yang secara ilegal. Dengan demikian, seakan-akan laut menjadi tempat sampah yang sangat besar. Beberapa bahan pencemar yang berasosiasi dengan lingkungan laut antara lain patogen, B. sedimen, C. limbah padat, D. panas, E. material anorganik beracun, F. material organik beracun, G. minyak, H. nutrien, I. bahan radioaktif, J. oksigen deman material atau karbohidrat, protein, dan senyawa organik lainnya, K. material asam basah, dan I. material yang merusak estetika. Sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan wilayah pesisir. Daerah pesisir merupakan salah satu dari lingkungan perairan laut yang mudah terpengaruh dengan adanya buangan limbah dari darat wilayah pesisir yang meliputi daratan dan perairan pesisir sangat penting. Artinya, bagi bangsa dan ekonomi Indonesia, wilayah ini bukan hanya merupakan sumber pangan yang diusahakan melalui kegiatan perikanan dan pertanian, tetapi juga merupakan lokasi bermacam sumber daya alam seperti mineral, gas, dan minyak bumi serta pemandangan alam yang indah yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Perairan pesisir juga penting artinya sebagai alur pelayaran. Sebagai besar permasalahan lingkungan yang menyebabkan kerusakan kawasan pesisir dan laut merupakan akibat dari kegiatan-kegiatan di darat. Kerusakan lingkungan di kawasan pesisir tersebut disebabkan oleh akumulasi limbah yang dialirkan dari daerah hulu melalui daerah aliran sungai atau DAS. Penurunan kualitas lingkungan kawasan pesisir terjadi apabila jumlah limbah telah melebihi kapasitas daya dukungnya. Bahan pencemaran atau polutan di perairan pantai dapat berasal dari kegiatan rumah tangga, industri, dan pertanian. Wilayah pesisir merupakan tempat terakumulasinya segala macam limbah yang dibawa melalui aliran air, baik limbah cair maupun padat. Menurut peraturan pemerintah nomor 19 tahun 99, pengertian pencemaran laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi,
dan komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan fungsinya. Pencemaran laut adalah masuknya zat atau energi secara langsung maupun tidak langsung oleh kegiatan manusia ke dalam lingkungan laut termasuk daerah pesisir pantai, sehingga dapat menimbulkan akibat yang merugikan baik terhadap sumber daya alam, hayati, kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan di laut, termasuk perikanan dan penggunaan lain-lain yang dapat menyebabkan penurunan tingkat kualitas air laut serta menurun kualitas tempat tinggal dan rekreasi. Salah satu bahan pencemaran laut yang utama adalah kebocoran tanker minyak atau tumpahan minyak. Tumpahan minyak baik dari proses di kapal, pengobaran lepas pantai maupun akibat kecelakaan kapal. Polusi dari tumpahan minyak di laut merupakan sumber pencemaran laut yang selalu menjadi fokus perhatian dari masyarakat luas. Karena akibatnya akan sangat cepat dirasakan oleh masyarakat sekitar pantai dan sangat signifikan merusak makhluk hidup di sekitar pantai tersebut. Kontaminasi lingkungan laut akibat pencemaran dapat dibagi atas kontaminasi secara fisik dan secara kimiawi. 1. Pencemaran bersumber dari aktivitas di daratan. Secara umum, kegiatan atau aktivitas di daratan yang berpotensi mencemari lingkungan pesisir dan laut antara lain adalah A. Penebangan hutan, B. Buangan limbah industri, C. Buangan limbah pertanian, D. Buangan limbah cair domestik, E. Buangan limbah padat, F. Konvensi lahan mangrove dan lamun, G. Reklamasi di kawasan pesisir. Contoh pencemaran pesisir: pertumbuhan jumlah penduduk yang mendiami wilayah pesisir dan meningkatnya kegiatan pariwisata juga akan meningkatkan jumlah sampah dan kandungan bakteri yang dapat menyebabkan berbagai kerugian bagi lingkungan pesisir. Penggunaan pupuk untuk menyuburkan areal persawahan di sepanjang daerah aliran sungai yang berada di atasnya, serta kegiatan-kegiatan industri di darat yang membuang limbahnya ke dalam badan sungai yang kemudian terbawa sampai ke laut melalui wilayah pesisir. Hal ini akan memperbesar tekanan ekologis wilayah pesisir. Sumber pencemaran yang berasal dari limbah industri dan kapal-kapal di sepanjang wilayah pesisir umumnya mengandung logam berat. Kandungan logam berat di perairan diperkirakan akan terus meningkat dan akan mengakibatkan terjadinya erosi dan pencucian tanah, masuknya sampah industri dan pembakaran bahan bakar fosil ke perairan dan atmosfer, serta pelepasan sedimentasi logam dari lumpur aktif secara langsung. Ciri-ciri pencemaran pesisir dan pantai: A. Adanya limbah industri di sungai yang meresap ke tanah. B. Terdapat banyak sampah-sampah di daerah pesisir dan pantai. Sampah yang bersifat organik maupun anorganik juga dibuang ke laut melalui sistem DAS. Terjadinya perubahan kondisi alam menjadi lingkungan buatan dengan dibangunnya beberapa fasilitas penunjang yang diperlukan. Adanya pencemaran limbah minyak yang terjadi di pantai baik yang disengaja maupun tidak sengaja. E. Rusaknya hutan mangrove di daerah pesisir pantai. F. Hancurnya organisme yang membuat laut menjadi semakin tidak subur, sedangkan perasukan laut
adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik atau hayatinya yang melampaui kriteria baku kerusakan laut. Bentuk kerusakan lingkungan wilayah pesisir di beberapa daerah antara lain berupa hancurnya terumbu karang akibat ngeboman, rusaknya hutan bakau akibat penebangan liar dan abrasi pantai. Menurut Dipo Sabtono, kerusakan lingkungan pesisir dapat terjadi akibat dua faktor, di antaranya yaitu kerusakan karena faktor alam. Kerusakan yang diakibatkan oleh faktor alam adalah gempa, tsunami, badai, banjir, El Nino, pemanasan, predator, dan erosi. Kerusakan yang diakibatkan oleh faktor alam dapat terjadi secara alami ataupun akibat campur tangan manusia hingga mengakibatkan bencana alam. Bencana alam berupa tsunami sering memakan korban yang tidak sedikit dan menimbulkan kerusakan di daerah pesisir akibat gelombang laut yang ditimbulkan oleh suatu gangguan impulsif yang terjadi pada medium laut. Masalah banjir di Indonesia lebih sering disebabkan oleh manusia. Contoh-contoh penyebabnya yaitu pengembangan kota yang tidak mampu atau tidak sempat membangun sarana drainase, adanya bangunan-bangunan liar di sungai, sampah yang dibuang di sungai, penggundulan di daerah hulu, dan perkembangan kota di daerah hulu. Masalah erosi yang terjadi dapat pula disebabkan oleh proses alami, aktivitas manusia, kerusakan akibat antropogenik. Perilaku manusia banyak dipengaruhi oleh etika antropogenisme. Antroposentrisme ini merupakan simbol kerakusan manusia yang tidak hanya bersifat individual, tetapi dapat bersifat kolektif. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, maka muncul industrialisasi yang kini marak dilakukan. Manusia tidak hanya memanfaatkan alam sebatas keperluannya, tetapi kini manusia telah memanfaatkan melebihi yang dibutuhkannya. Hal ini berarti manusia mengeksploitasi alam dan lingkungan untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Berdasarkan sumbernya, kerusakan yang disebabkan oleh antropogenik dapat dibagi menjadi dua, yaitu darat. Daerah pesisir yang memiliki pencemaran tinggi adalah daerah industri, daerah yang padat penduduk dan pertanian. UNEP dalam Idris 2001 mengatakan bahwa sumber utama pencemaran pesisir dan lautan berasal dari daratan yang terdiri dari 3 jenis, yaitu dari kegiatan industri, kegiatan rumah tangga, dan kegiatan pertanian. Kegiatan-kegiatan tersebut telah menyumbangkan limbah berupa limbah cair dan padat yang menimbulkan dampak serius pada daerah pesisir dan makhluk hidup sekitarnya. Kegiatan rumah tangga seringkali menimbulkan limbah domestik berupa limbah cair dan padat. Limbah cair domestik dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu limbah cair yang berasal dari air cucian seperti sabun, deterjen, minyak, dan pestisida. Yang kedua, laut. Aktivitas manusia yang dapat merusak ekosistem pesisir, yaitu pengerukan sedimen dan pembuangan material hasil pengerukan tumpahan minyak. Aktivitas tersebut menimbulkan pencemaran yang dapat merusak. Sumber pencemaran yang sangat besar berasal dari pengerukan sedimen yang terus-menerus dan pembuangan material hasil pengerukan. Sekian dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.